waktu, perlahan-lahan suatu ekosistem akan mengalami perubahan dari kondisi semula. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi tersebut sangat mudah untuk diamati dan biasanya dalam perubahan itu terdapat pergantian komunitas dalam ekosistem tersebut. Contohnya seperti yang ada pada gambar, nampak bahwa jenis-jenis tumbuhan yang tadinya dari tumbuhan rendah berubah menjadi tumbuhan tinggi seperti pepohonan dan menjadi hutan. Akhirnya akan mengalami yang namanya keseimbangan. Nah, teman-teman, perkembangan ekosistem menuju kedewasaan atau keseimbangan ini disebut sebagai suksesi. Jadi, apa sih suksesi itu? Nah, teman-teman, jadi suksesi adalah suatu proses perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dari komunitas semula. Dengan perkataan lain, suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem seimbang, sehingga suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem tertentu. Teman-teman perlu tahu juga nih bahwa proses suksesi akan berakhir apabila lingkungan tersebut telah mencapai keadaan yang stabil atau telah mencapai yang namanya dengan klimaks. Jadi, apa sih klimaks itu? Nah, ekosistem yang klimaks dapat dikatakan telah memiliki homeostatis sehingga mampu mempertahankan kestabilan internalnya. Teman-teman, suksesi juga memiliki suatu konsep. Nah, konsep dari suksesi ini terdiri dari 3, yakni sere, kemudian suksesi, dan yang terakhir adalah klimaks. Seri sendiri merupakan seluruh seri komunitas yang terbentuk pada keadaan atau pada waktu tertentu. Yang kedua, suksesi. Suksesi adalah suatu seri perubahan yang berurutan atau bertahapan dari komunitas pada suatu wilayah ekosistem tertentu. Dan yang terakhir, klimaks adalah suatu keadaan seimbang atau dinamis dari populasi yang menentukan dalam perjalanan suksesi ekologis yang optimum. Klimaks juga dapat dianggap sebagai puncak perkembangan dari suatu ekosistem. Ciri-cirinya tidak terdapatnya penumpukan zat organik neto tahunan. Hal ini disebabkan karena produksi tahunan komunitas seimbang dengan konsumsi tahunan. Teman-teman, dalam suksesi ini juga terjadi melalui beberapa tahapan. Nah, secara umum, tahapan perkembangan ekosistem melalui perkembangan yang disebut dengan sere. Setiap sere akan memberikan ciri-ciri khas tersendiri tergantung dari jenis-jenis dominan yang ada dan faktor pembatas fisiknya. Untuk tahapan dari proses suksesi itu sendiri terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yakni kolonisasi. Tahap awal dari suksesi adalah kolonisasi. Nah, selama tahap ini teman-teman, habitat yang kosong dipenuhi oleh organisme-organisme. Tahapan yang kedua yakni modifikasi tempat. Nah, dari tahap kolonisasi teman-teman, organisme-organisme yang berdiam di daerah itu akan mengubah sifat-sifat tempat tersebut. Koloni awal dari suksesi primer pada daerah terestrial biasanya adalah mikroorganisme tanah, misalnya lichen atau lumut kerak yang merupakan kolonis permulaan dari bebatuan vulkanik. Nah, organisme ini akan mempengaruhi sifat-sifat batuan yang didiami. Selanjutnya ada tahapan variabilitas ruang. Nah, tahap berikut dari modifikasi ruang adalah peningkatan variabilitas ruang atau spesialis habitat. Contohnya adalah tanaman pembentuk hutan yang terpenting
pada suksesi awal di Alaska. Nah, di Alaska ini tumbuhan menghasilkan gradien sifat tanah. Bahan organik tanah bervariasi pada bagian tengah hutan dan juga pada bagian tepi hutan. Nah, penutupan vegetasi umumnya berpengaruh pada perbaikan temperatur, cahaya, dan evaporasi. Oleh karena itu, transpirasi hutan akan cenderung menciptakan kelembaban internal yang tinggi. Temperatur udara akan lebih rendah dalam tekanan suksesi yang lebih tua. Teman-teman, setelah melalui beberapa tahapan perkembangan ekosistem atau sere, suatu ekosistem dapat mencapai tahapan akhir atau klimaks dianggap sebagai puncak perkembangan ekosistem. Nah, salah satu ciri dari komunitas klimaks yaitu tidak terdapatnya penumpukan zat organik neto tahunan yang disebabkan karena produksi tahunan komunitas seimbang dengan konsumsi tahunan. Teman-teman, suksesi pada suatu ekosistem membutuhkan waktu yang tidak sebentar loh untuk mencapai yang namanya klimaks. Namun, cepat lambatnya masih tergantung pula oleh tingkatan suksesi yang terjadi padanya. Nah, secara umum teman-teman, terdapat dua macam ekosistem suksesi, yaitu ekosistem suksesi primer dan ekosistem suksesi sekunder. Teman-teman, ekosistem suksesi primer ini lebih dinyatakan pada berkembangnya ekosistem tersebut melalui substrat yang baru. Artinya, kehidupan yang ada pada ekosistem tersebut setelah perlakuan benar-benar dimulai dari nol dan harus dimulai dari kerja organisme pionir dengan segala perlakuan dari faktor pembatas fisik yang ada. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa suksesi primer terjadi apabila masyarakat asal terganggu. Nah, gangguan ini mengakibatkan hilangnya masyarakat asal tersebut secara total. Gangguan dari komunitas secara total bisa terjadi secara alami, misalnya seperti letusan gunung berapi, tanah longsor, endapan lumpur baru di muara sungai, dan endapan pasir di pantai. Bahkan ada pula gangguan yang berasal dari manusia loh, seperti penambangan batu bara dan timah. Pada habitat yang baru ini akan berkembang suatu komunitas yang baru pula, yang disebabkan adanya biji, spora, dan benih yang masuk ke habitat sebelumnya tersebut dengan bantuan tidak langsung dari air, angin, bahkan manusia. Teman-teman, untuk lebih jelasnya mengenai tahapannya, kita lihat di video berikut. Awalnya terdapat suatu ekosistem lahan hijau, kemudian habis terbakar, sehingga tersisa hanya bebatuan. Nah, lama-kelamaan bebatuan akan ditumbuhi lichen dan lumut, kemudian akan ditumbuhi tumbuhan herba. Di sini akan terjadi berbagai kompetisi sehingga akhirnya akan menghasilkan ekosistem pohon berkayu keras. Nah, dari video tadi dapat kita lihat bahwa lichen dan lumut sebagai tumbuhan pionir. Nah, kenapa disebut sebagai tumbuhan pionir? Karena mereka yang pertama kali menghuni suatu tempat. Selanjutnya, pertumbuhan lichen yang sangat lebat mungkin membutuhkan waktu yang lama. Dalam ekosistem sederhana, lichen berperan sebagai produsen sehingga mengundang makhluk hidup kecil lainnya untuk hidup di tempat tersebut. Tumbuhnya lichen juga mengakibatkan fragmentasi batuan menjadi bahan-bahan pembentuk tanah yang merupakan kunci menuju suksesi berikutnya. Selanjutnya, bahan-bahan pembentuk tanah menyatu membentuk lapisan tipis tanah sehingga dapat mendukung keberadaan jamur, beberapa cacing, insekta, protozoa. Nah, pada tahap demikian, komunitas lichen akan hilang dan digantikan oleh komunitas tumbuhan kecil yang hidup musiman atau tumbuhan perennial. Tetapi komunitas rumput perennial ini tidak akan bertahan lama. Nah, akan digantikan oleh semak dan secara bergiliran akan digantikan oleh pohon yang lebih banyak yang membutuhkan lebih banyak sinar matahari. Pada saat komunitas didominasi oleh pohon yang suka di tempat terbuka, biasanya di lapisan bawah akan tumbuh bibit-bibit anak pohon
yang tahan akan naungan. Pada akhirnya, pohon yang tahan naungan tersebut tumbuh melebihi tinggi pohon yang suka sinar, dengan pertambahan jumlah anakan pohon yang juga lebih banyak. Akibatnya, komunitas pohon yang suka sinar matahari akan tergantikan oleh komunitas pohon yang tahan naungan. Komunitas terakhir ini biasanya relatif stabil, tahan lama, sehingga jenis makhluk hidupnya lebih banyak dan kompleks. Dan di dalamnya akan berlangsung berbagai interaksi antar anggota komunitas. Komunitas demikian disebut komunitas klimaks. Selanjutnya teman-teman, tipe yang kedua yakni suksesi sekunder. Nah, suksesi sekunder ini berkembang setelah ekosistem alami rusak total tetapi dimulai dengan tidak terbentuk substrat yang baru, atau dapat dianggap sebagai dimulainya kehidupan baru setelah adanya gangguan pada ekosistem alami. Suksesi sekunder terjadi jika suatu gangguan terhadap suatu komunitas tidak bersifat merusak total tempat komunitas tersebut, sehingga masih terdapat kehidupan atau substrat seperti sebelumnya. Nah, proses suksesi sekunder dimulai lagi dari tahap awal tetapi tidak dari komunitas pionir. Proses suksesi sekunder ini membutuhkan waktu sampai puluhan tahun loh teman-teman. Nah teman-teman, puncak atau akhir dari suksesi ditandai dengan terdapatnya keseimbangan ekologi biomasa maksimum dengan pola-pola simbiose yang berlangsung di dalamnya. Nah teman-teman, itu tadi materi mengenai suksesi dalam ekosistem. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.